kalau zaman Bung Karno dia beli dua dari blok sebelah, brand. Jadi misalkan jika beli F-15 IX dari Amerika, jadi kita harus juga beli Sukhoi dari Rusia gitu. Oh, kalau pada zaman Bung Karno dulu kena beli dua, guys. Maksudnya 50-50 lebih kurang begitulah. Kita kena beli daripada Rusia juga, Sukhoi kena beli. Kalau sudah beli daripada Amerika F-15, maknanya kita kena, ini kena beli, itu kena beli, kena. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesehatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya nak mention satu lagi video daripada channel, iaitu Amanda Channel. Anda boleh pergi ke channel Amanda Channel, klik butang subscribe-nya, klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Amanda Channel. Jangan lupa guys, ia banyak mengetengahkan tentang cerita-cerita alutsista yang ada di dalam negeri Indonesia dan di luar negara sekali. So, jangan lupa guys. So, tajuk yang kita mahu rencanakan hari ini iaitu katanya adalah 2022 Indonesia secara rasmi sertai Perikatan NATO. Selamat tinggal Rusia. Sayonara. Okey guys, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul Channel. Kita harus betul-betul seperti Bung Karno, bisa main pegang Rusia, pegang Amerika waktu itu. Hari ini kita nggak pernah menyatakan, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri juga nggak pernah bilang kita musuhan sama Cina gitu loh. Jadi menurut saya kalau pembelian senjata nggak ada masalah. Sama aja dulu waktu Pak Presiden Soekarno beli blok Rusia, beli blok Amerika, dia bisa mainkan dengan cantik. Itu yang kita harapkan sekarang. Jadi kalau tadi Mbak Puri bilang nggak bisa karena kita berusaha sama Cina, kita nggak bisa beli Jian. Kenapa enggak gitu? Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini ada kabar yang sangat mengejutkan. Jadi kata Ibu Koni sebagai pengamat militer yang bukan abal-abal seperti kalian. Ya guys, Ibu Koni bukan pengamat militer yang abal-abal. Seperti saya ni, yang abal-abal lah, yang tahu sikit-sikit saja. Tetapi bolehlah untuk kita reaction sama-sama. Seperti apa Ibu Koni ni. Itu seperti Ibu Koni ni, kita tak boleh nak kata apalah, dia memang orang yang hebat di dalam militer. Okey, kita sama semula. Ya, seperti Mimin ini abal-abal. Kalau Ibu Koni ini pengamat militer yang bukan abal-abal, yang menyebutkan Indonesia sekarang resmi menjadi bloknya Amerika dan bloknya NATO, Bren. Wow. Analis pertahanan Ibu Koni Rahakundini Bakri memberi selamat atas keberhasilan Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto yang memastikan Indonesia bisa membeli jet Rafale dan F-15X dari Amerika Serikat. Khusus Rafale, pembelian tersebut diteken langsung melalui nota kesepahaman atau MOU di kantor Kementerian Pertahanan Kamis tanggal 10 kemarin dengan disaksikan Prabowo oleh Menhan Prancis. Nah, menurut Ibu Koni, menurut Ibu Koni, Bapak Prabowo sangat masif dalam membuat postur pertahanan di Indonesia. Maksudnya masif ini gimana? Meski begitu, ia mengingatkan jangan sampai kebijakan Menhan Prabowo itu membawa dampak negatif bagi Prabowo pribadi, Kementerian Pertahanan maupun kepada Presiden Joko Widodo. Seperti itu katanya Ibu Koni. Tanda tangan yang 6 ini mengikat 36 berikutnya. Nah, kita masih mesti ingat penandatanganan kemarin itu MOU lainnya. PT PAL dengan Naval Group sudah ditandatangani. Pembelian juga kapal Scorpion, kemudian PT Dirgantara Indonesia dengan Dassault Aviation untuk pesawat Rafale Prancis dengan TOT, dan didukung ada PT Land dengan Thales, kemudian juga MOU PT Pindad dengan Nexter. Kata Koni dalam diskusi bertajuk butuh banget belanja pesawat tempur 315 triliun secara daring di Jakarta Senin tanggal 14 kemarin, Bren. Perbelanjaan untuk pesawat saja iaitu sebanyak 315 triliun. Sangat banyak. Memang sangat banyak lah. Mana, Bren? Beli keliru, tidak beli keliru. Gimana nih? Beli keliru tak beli pun keliru. Beli salah tak beli pun salah juga. Begitulah lebih kurangnya. Kalian, apakah pernyataan tersebut bisa menjadi masukan yang disebutkan Ibu Koni Indonesia sudah masuk blok NATO, Bren? Silahkan cerut di kolom komentar. Menurut Ibu Koni Rahakundini Bakri, konsekuensi penandatanganan pembelian Rafale, maka MOU lainnya otomatis ikut mengikat. Jadi yang ditandatangani misalkan Rafale. Jadi semua yang akan
yang ditawarkan itu ikut ketandatangani brand, mulai dari PT DI, ada PT LAN, ada PT DI. PAL, seperti itu tuh loh maksudnya. Dia pun mengingatkan dengan Indonesia membeli Rafale dan F-15X, maka muncul dua kendala penting. Satu, kata Ibu Koni ya brand, kebijakan politik luar negeri kita harus berubah. Kita sudah tidak bisa menjadi non-blok. Kenapa? Menteri Luar Negeri harus mengumumkan jika sudah menjadi aliansi Amerika Serikat mulai sekarang. Karena kalau zaman Bung Karno, dia beli dua dari blok sebelah brand. Jadi misalkan jika beli F-15X dari Amerika, jadi kita harus juga beli Sukhoi dari Rusia gitu. Oh, kalau pada zaman Bung Karno dulu kena beli dua guys. Maksudnya 50-50 lebih kurang begitulah. Kita kena beli daripada Rusia juga, Sukhoi kena beli. Kalau sudah beli daripada Amerika F-15, maknanya kita kena beli, itu kena beli. Kena maksudnya seperti menjaga hati lah antara Amerika dan Rusia. Tak boleh beli satu bahagian saja. Itu pada zaman Bung Karno dulu ya. Loh, maksudnya biar kalian gak gagal-gagal paham lah, Mat. Nah, karena kalau zaman Bung Karno beli dari Rusia iya, beli dari Amerika juga iya. Nah, Kita iya. tidak beli apa-apa dari Nasib baik tak beli daripada China juga. Sekali, 3 nak kena jaga hati ya. Nah, kita beli semua dari blok Amerika dan NATO, ujar Ibu Koni. Jadi usut punya usut, Prancis kan anggota NATO, NATO kan anggotanya Amerika, Ya, betul. Amerika anggotanya Abidin, Abidin anggotanya kalian. Bercanda. Ibu Koni seperti itu. Jadi harus seimbang. Nah, dengan demikian kata dia, Indonesia sudah menjadi bagian daripada aliansi Amerika Serikat, termasuk Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Belum lagi Koni mendengar kabar jika Indonesia dengan negeri Paman Sam sedang melakukan pembicaraan government to government atau G2G untuk mengakuisisi F-35. Jadi kabarnya seperti itu. Ini mimpi saya lama, dari dulu saya pengen punya F-35 dan Pak Prabowo akan mewujudkannya. Tapi kalau kita bicara F-35, mungkin Pak Prabowo harus ingat bahwa F-15 itu Oh, maksudnya Ibu Koni ni mengimpikan F-35. Dia harapkan Bapak Prabowo dapat mewujudkan membeli F-35. Tetapi, ada tetapinya juga guys. tidak nyambung dengan F-35. Kalau kita beli F-35 itu harus masuk dari F-16 Viper atau F-16 Block EF atau F-22, tapi kita tidak boleh karena Amerika tak bisa melepas ke negara lain, kata Ibu Koni. Seperti itu, Brand. Nah, Brand, itu tadi pembahasan Ada syarat-syarat admin ya. seputar usut punya usut Bapak Prabowo beli Rafale dan Bapak Prabowo beli F-15. Pengamat militer yang bukan abal-abal, Ibu Koni Rahakundini Bakri menyebutkan Indonesia mulai sekarang resmi masuk bloknya Amerika dan bloknya NATO. Nah, bagaimana menurut kalian terkait kabar ini? Apakah cukup ngeri-ngeri sedap, Brand? Ngeri-ngeri Silahkan cerot di Cerot, kolom bercerot. komentar. Oke. Nah, Brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel jangan ini lupa semakin berkembang share dan dan tentunya subscribe, bisa bermanfaat bagi Insyaallah. kalian Insyaallah, semua. Amanda. Nantikan Insyaallah. video menarik dari kami lainnya. Terima kasih. See you next time. Bye. See you next time. Bye-bye. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel Amanda Channel. Kita sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Amanda Channel. So, katanya di sini iaitu 2022 Indonesia secara rasmi sertai Perikatan NATO. Selamat tinggal Rusia, selamat tinggal sayang. Lebih kurang begitulah. So, katanya di sini dari kata-kata Ibu Koni, pengamat militer, dia adalah pengamat militer yang betul-betul lah, bukan yang yang seperti saya lah. Saya ni hanya mereaction saja. Okey, katanya resmi Indonesia akan menjadi blok Amerika dan blok NATO. Wow. Kerana apa guys? Kata Ibu Koni, pembelian pesawat tempur untuk Indonesia yang menelan belanja sehingga 315 triliun. Wow, banyak 315 triliun, makan tak habis. 7 keturunan makan tak habis guys. Kalau untuk saya banyak tu. Bukan 7, 10 pun tak habis lagi rasanya. Dengan pembelian Rafale tadi, banyak yang ikut terikat seperti PT PAL, iaitu PT DI dan iaitu PT LAN sekali terpaksa sebab bila sudah beli Rafale, ketiga-tiga syarikat tersebut pasti untuk sama-sama menandatangani ataupun sama-sama untuk terikat dengan perjanjian itu juga ya. Dan katanya bila sudah membeli pesawat Rafale ataupun F-15EX, Indonesia tidak perlu menjadi non-blok. Kenapa guys? Kenapa bila sudah membeli F-15 dan Rafale, Indonesia tidak perlu menjadi sebuah negara non-blok? Kerana sudah bisa menjadi aliansi Amerika mulai sekarang. Wow. Kerana apa guys? Kerana pada zaman Bung Karno dulu,
kalau ia hendak membeli pesawat, kena membeli 2 pesawat guys. Katanya salah satu adalah daripada Rusia dan salah satu daripada Amerika. Contohnya begini, beli F-15 daripada Amerika, kena beli juga Sukhoi daripada Rusia. Terpaksa menjaga 2 hati tersebut. Itu yang terpaksa dilakukan pada zaman Bung Karno dulu. Sebenarnya impian Ibu Connie, ia mahukan iaitu pesawat tempur F-35 guys. Kerana itu dia mahukan Bapa Prabowo mewujudkan ataupun merealisasikan impiannya. Tetapi sebenarnya jika kita bicara pasal F-35, Bapa Prabowo harus ingat ya, iaitu juga F-15 tidak nyambung dengan F-35. Dan kalau kita nak tahu guys, jika Indonesia mahu juga untuk membeli F-35, di situ harus masuk F-16 Fiber, F-16 Block AF ataupun F-22. Tetapi tidak boleh kerana Amerika tidak akan membenarkan ataupun melepaskan ke negara lain, kata Ibu Connie. Tak tahu kenapalah Amerika tidak mengizinkan. Mungkin itu adalah salah satu strategi mereka ya. Kalau semua pesawat negara-negara lain dah beli, jika sesuatu berlaku, orang sudah tahu. Ataupun anda pun sudah tahu guys, taktik peperangan. Itu salah satu kelemahan pesawat itu, kelemahan pesawat ini, negara-negara yang sudah tahu. Pasal itu Amerika tidak membenarkan semua pesawat-pesawat itu boleh lepas ke semua negara lain. So, kita fikir secara logik gitulah lebih kurangnya. Itu pendapat saya guys. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel tanpa sokongan anda. Tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda serta keluarga anda juga. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.